Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Jazilul. Pak Jazilul, tidak ada lah yang mau meragukan presiden dalam memilih seorang menteri. Baru kepikiran nama menteri, itu datanya udah disupport seabrek-abrek. Para pembantu untuk menentukan seorang menteri itu juga Pak Jokowi dibantu. Tapi begini, masyarakat kan juga ingin kalau ketika menteri yang ditunjuk atau diganti, stabilitas parlemen juga dipikirkan. Jangan sampai ada partai yang pengen banget masuk kabinet gak dimasukin, justru nanti bikin ngacak-ngacak atau mungkin bikin tidak baik kabinet ini. Bagaimana? Ya, tentu setiap presiden memiliki cara dan alat ukur ketika melakukan reshuffle. Pertama, ukuran rasional ya, track record seseorang dilihat. Yang kedua, ukuran kinerja. Jadi seorang menteri yang dianggap kinerjanya buruk oleh masyarakat atau kebijakannya kurang pas, itu pasti presiden juga akan mengikuti. Nah, yang ketiga itu pertimbangan politik yang saya sampaikan tadi. Jadi memang di beberapa bulan yang lalu itu ada perkembangan di dalam koalisi. Nah, masyarakat beranggapan ketika ada perubahan dalam koalisi maka akan diikuti oleh reshuffle. Tetapi faktanya sampai hari ini belum ada. Dan kebetulan yang masuk itu kan PAN. Jadi orang melihatnya, oh PAN sedang kira-kira ingin masuk di kabinet atau Pak Jokowi sedang ingin merombak. Meskipun itu belum tentu, itu tergantung prerogatif presiden. Nah, yang keempat, setiap presiden punya gaya masing-masing gitu. Ya. Jadi setiap presiden mau mengganti atau mereshuffle, katakanlah Gus Dur gayanya beda. Ketika mereshuffle, Pak SBY berbeda, Pak Jokowi tentu berbeda. Nah salah satu yang ketika Pak Presiden melakukan reshuffle atau melantik seorang pejabat, itu sering dilakukan hari Rabu gitu. Itu juga jadi pembahasan. Ya. Itu kan cuma kebiasaan, belum tentu juga ada juga yang tidak dilakukan pada hari Rabu. Jadi semua pertimbangan apakah rasional, berdasarkan kinerja, berdasarkan pertimbangan politik, atau dengan gaya seorang presiden yang memang dipilih langsung oleh rakyat, ya silakan saja. Asal semuanya bertujuan untuk kebaikan, Ya. kemajuan, dan juga percepatan kinerja pemerintahan. Baik. Kalau mengenai gaya Bang Jazilul, tampaknya kalau saya mau gali ke Bang Johan Budi, ibarat rasa ini sudah tahu klop ini presiden kalau lagi marah, kesel, penasaran itu sudah pasti tahu. Nah, Bang Johan Budi, sebenarnya presiden ini suka nggak sih kalau misalnya ada partai atau orang yang sudah kepedean duluan ini, kayaknya mau dimasukkan ke kabinet ini, atau justru presiden nggak akan mau untuk menarik? Nah, gini, ya, saya tentu tidak tahu situasi sekarang, tapi saya bisa menggambarkan ketika di periode yang pertama, karena ketika itu saya berada di dalam dan melihat dan mendengar secara langsung bagaimana proses reshuffle dilakukan. Jadi ada beberapa pertimbangan tadi Pak Jazilul tadi menyampaikan dengan bagus ya. Tentu presiden sebelum memutuskan mengganti seorang menteri, tentu dia akan mencari informasi berkaitan dengan apa, berkaitan dengan kinerja menteri itu. Yang kedua, tentu ini namanya kabinet koalisi ya. Tentu pertimbangan-pertimbangan politik juga akan digunakan oleh Pak Presiden Jokowi ya. Jadi selain tentang kapasitas dan kapabilitas dari calon menteri atau menteri itu, tentu Pak Presiden Jokowi nama juga kabinet yang didukung oleh partai-partai koalisi ya. Tentu itu tidak bisa dihindarkan untuk juga kemudian berdiskusi dengan ketua umum partai. Tentu keputusan akhir ada di Pak Presiden Jokowi karena dia adalah presiden. Tapi pertimbangan-pertimbangan itu kalau melihat yang dulu ya, Pak Presiden Jokowi matang betul ya. Jadi partnernya itu tidak bisa ditebak. Tapi apakah kemudian tiba-tiba, saya kira tidak tiba-tiba ya, dia Pak Presiden itu pasti mencari banyak informasi karena dia punya perangkat, punya pembantu yang bisa dia gunakan untuk mencari informasi. Betul. Apakah harus dari dalam? Tidak, bisa juga dari luar gitu loh. Jadi Caca, menurut saya, tapi saya tidak tahu yang sekarang ya. Saya bisa cerita
yang ketika saya ada di istana, pertimbangan-pertimbangan itu Baik. digunakan, termasuk juga diskusi dengan Wakil Presiden ya, waktu itu Pak Ya. Yusuf Kalla ya. Itu juga dilakukan oleh Pak Jokowi yang Baik. akhirnya memang keputusan ada di Pak Presiden Jokowi. Saya kira itu, Baik, Caca. mungkin saya pertanyaan simpel kepada Mas Panggi. Mengapa ya kalau hak prerogatif untuk menentukan menteri itu ada di presiden? Apakah memang secara politik bahwa kalau presiden bekerja dengan orang yang tidak percaya ini juga akan menjadi tendensi yang kurang baik kah? Seperti apa? Ya, hak prerogatif itu ada di tangan presiden karena sistem presidensial kita. Jadi presiden punya hak istimewa di situ. Dan presiden tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun. Dan presiden sangat kuat di situ. Sehingga dia menjaga stabilitas. Menteri adalah pembantu presiden. Dia tegak lurus kepada presiden, loyalitasnya nggak boleh ganda. Dia loyalitasnya hanya kepada presiden. Ya. Walaupun sebetulnya menteri dari partai itu loyalitasnya bisa ganda. Loyalitas kepada partainya, loyalitas kepada presidennya. Ya. Tetapi dia tetap nggak boleh menjalankan punya misi politik sendiri. Oh, ini Menodai menarik. aroma-aroma yang punya agenda sendiri. Betul. Agendanya adalah misi pada presidennya. Itu Betul. agendanya. Itu yang Oke. pertama. Ya. Jadi presiden ini sangat kuat. Nah, tapi ada catatan penting yang kedua gini, Cak. Karena presiden kita sangat kuat hari ini, tapi kadang-kadang saya lihat presiden tidak terlalu bisa kurang mengontrol Baik. menteri-menterinya yang akhir ini banyak yang berbisnis ya. Yang Oke. banyak yang curi star sendiri. Baik. Dan banyak menteri-menteri yang sebetulnya sulit untuk terkontrol. Nah, presiden semestinya bisa saja itu melakukan kontrol terhadap menteri-menteri Baik. yang coba Baik. ada menteri yang main-main. Nah, ini kan menjadi catatan penting bagaimana Ya. menteri yang main-main ini ekspektasi presiden tinggi sekali. Baik. Bagaimana mereka mampu mengimbangi kerja presiden menteri Betul. tersebut. Nah, kalau tadi soal yang disampaikan Bang Abalin, mau soal Singkat, saya nggak dipersingkat. mau masuk kepada zonasi wilayah, itu pakem presiden. Oke. Betul. Presiden sendiri punya kas sendiri, punya pakem sendiri. Contoh begini, ada menteri kesehatan harus dari orang dokter kesehatan misalnya, harus dari dokter. Ternyata Presiden Jokowi punya pakem sendiri dan ternyata menteri kesehatan hari ini kinerjanya bagus. Nah, artinya saya nggak menyalahkan itu, maksud saya Bang Abalin. Presiden punya pakem sendiri, punya aturan main sendiri, dan saya nggak harus memaksakan bahwa Betul. Presiden Jokowi harus punya UKP 4 seperti SBY, enggak. Tapi tetap Presiden harus direct man and direct place. Zakon kabinetnya bagaimana? Bagaimana resapel letupan berbasis kinerja? Itu menjadi penting sekali. Karena kalau berbasis akomodatif politik, untuk hanya bagi-bagi pesta kekuasaan, maka nanti perayaannya endingnya nggak saya bagus. rasa juga statement Mas Panggi nggak salah. Ini jadi adalah yang menjadi sebagai penting. wujud pemahaman dan basis pemikiran dari seorang Panggi, dan ini mungkin menjadi masukan yang baik Ini, untuk Caca, bagaimana. Caca, Mas dengar Panggi, dulu. tapi begini, Bang Caca, Abalin, dengar, sebenarnya dengar. begini, bagaimana kalau untuk menentukan seorang menteri, apakah juga Presiden Jokowi menginginkan bahwa menteri ini harus loyal kepada dirinya, bukan kepada partainya, Ya. begitukah? Makanya itu dari awal Presiden sudah bilang tidak ada visi menteri, tidak ada yang dipikirkan oleh menteri, kecuali yang ada itu adalah visi presiden dan wakil presiden. Tidak ada satu anggota kabinet atau kepala lembaga yang tidak dalam kontrol Panglima. Betul. Yang namanya Presiden Joko Widodo. Ya. Itu sebabnya kalau di luar orang bicara tentang bisnis dan lain-lain, memang kalau dari luar kemudian terprovokasi dengan berbagai macam media sosial dan lain-lain, orang boleh bikin penilaian seperti itu. Panggi juga bisa memberikan pengamatan seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu kepada teman-teman dan kepada publik bahwa tidak ada satu menteri maupun kementerian lembaga yang tidak dalam kontrol full dari Bapak Presiden. Maka itu saya katakan bahwa semua yang dilakukan oleh Bapak Presiden, termasuk seperti pengetahuan yang tadi disampaikan oleh basis kinerja, basis bagaimana loyalitas dan lain, itu pasti terjadi. Dan itu Presiden mengerti. Karena itulah Abalin, maka saya sebentar, tadi Bang Abalin. membantah. Saya Bang Abalin, membantah beberapa kalau pernyataan-pernyataan semua menteri yang adalah disampaikan dalam Panggi. kontrol presiden, kalau ada menteri yang melakukan korupsi, ini berarti presiden tidak tahu atau bagaimana? Ya, kalau orang bicara korupsi, Mas Johan pasti jauh lebih tahu dengan Baik. saya. Di Undang-Undang Oke, Nomor baik. 19, Ya. di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adakah orang dari setiap individu ini hatta Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang
perkembangan hati manusia. Apalagi presiden bagaimana bisa mengontrol manusia punya hati. Siap, Bang Abalin. Tentang niat dan pikiran mereka dalam melakukan, mengkapitalisasikan pangkat Siap. dan jabatan mereka terhadap korupsi. Betul, Pada pertanyaan sepakat. ini saya kira tidak fokus Ya. di situ poinnya. Baik, sepakat. Kita tunggulah reshuffle juga ini merupakan hak prerogatif presiden yang bisa kita lakukan adalah membaca gejalanya. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Jazilul, Bang Abalin, Oke. Bang Johan Budi dan juga Mas Ipang di sini. Ini hak Terima kasih. prerogatif. Tapi kita lihat apakah benar Ini terjadi hak hari prerogatif Rabu Mbak Caca atau untuk tidak. mementingkan. Nah, sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan saya kabarkan sesaat lagi.